kita bertanya kepada orang-orang yang di sana, terutama para tokohnya, mereka tidak menyebutnya balai adat. Itu hanya sebutan orang luar. Sebenarnya mereka menyebutnya balai kembali, rumah yang penuh dengan mistik, hal-hal yang sifatnya mistis, penuh dengan spiritual di dalamnya. Okay. Ya, ada satu hal yang menarik tentang Kete Batu di pengalaman saya. Saya melihat nature dari Kete Batu itu seperti anugerah Tuhan, luar biasa dia tariknya. Kalau kita sempat berkeliling di daerah persawahan, Anda mungkin tidak ingin pulang. Itu yang saya alami selama berada di Kete Batu. Nah, saat itu saya sedang melakukan kajian sejarah pariwisata Lombok, sejarah pengembangan pariwisata Lombok, dan ini tidak banyak dipelajari, dan saya mencoba mencari tahu sebenarnya dari mana sih asal usul pariwisata Lombok itu. Ternyata salah satu jawaban itu saya dapat ketika saya berduduk di Kete Batu, tepatnya di Wisma Dr. Sujono. Nah, siapa Dr. Sujono itu? Dr. Sujono itu dia adalah seorang dokter yang dikirim di zaman Belanda di tahun 1911. Dikirim untuk menuntaskan penyakit wabah besar yang lebih hebat daripada corona. Jadi pada saat itu hampir setiap hari orang meninggal, dan pemerintah Belanda bingung bagaimana cara mengatasinya. Maka tim dari Jawa, para dokter ini dikirim ke Lombok. Nah, ini hubungannya dengan Labuan Haji. Kemudian di tahun 1921 itu Dr. Sujono itu ke Kete Batu. Nah, di sana dia berinteraksi dengan masyarakat. Karena bagusnya kontribusinya pada masyarakat, di mana dia tidak hanya mengobati masyarakat, tapi juga mengajarkan masyarakat Kete Batu bagaimana bercocok tanam. Bahkan banyak tanaman-tanaman yang bukan asli Kete Batu itu dibawa dari IPB misalnya, seperti pala, cengkeh, itu ada di tempat itu. Termasuk terus dia ini juga seorang pendidik, dan sekolah pertama itu didirikan oleh dia, namanya Anja Sasa. Nah, itu dibuat di sekolah. Jadi sekolah yang dibuat di TB itu pertama kali dibuat oleh dia, namanya Anja Sasa. Sekarang jadi SMP di semua. Nah, selain sebagai seorang pendidik, dia juga seorang pemerhati budaya desa peduli dengan warisan leluhur suku Sasak, termasuk di desa Kete Batu itu. Nah, pada tahun 1944 Dr. Sujono ini meninggal. Siapakah penerusnya? Memang mereka punya keturunan, tetapi di sekitar sana ada tokoh adat yang dikenal dengan nama Ahmad Sukirman. Di desa Kete Batu itu sejarahnya dia awal berdirinya desa Kete Batu itu bahkan ada 7 orang sekitar 500 tahun yang lalu. Dia berdiri desa Kete Batu itu. Dan ini tidak banyak diungkap. Bisa lanjut? Next. Oke. Sebelumnya. Oke. Nah, saya ingin cerita tentang House of Wisdom itu. House of Wisdom ini kenapa disebut House of Wisdom? Karena di tempat itulah banyak kebijaksanaan yang bisa terungkap. Kalau kita menyempatkan diri ke sana dan bertemu dengan tokoh yang ada di sana, kita bisa belajar sebenarnya Sasak itu apa, what Lombok really means. Kalau tadi from Noel, you heard the Lombok is chilly, but basically if you go to this house, you will listen. Lombok means being straight, being pious. That's what Lombok means. So it has something to do with Kris. Kris is in Sasak language means Krisa. Krisa means self-improvement. That's why when you go to this house, you learn what really Kris is. So if you have a Kris, it means that you are encouraged to improve yourself, change your behavior, and many things. That's why if tourists go there, it is expected that they can change in terms of knowledge, attitude, and skill. That's the things that they will experience there. Next. Ini dia tempat itu. I hope to be able to go with you from now to that place. Okay.
What is really exciting about this place is di tempat ini masih ada tradisi yang dipertahankan, yaitu salah satu adalah tradisi bubur putih. Bubur putih itu memang ada di beberapa tempat ada dia, tapi dia punya filosofi sendiri. Itu biasanya diadakan di bulan Muharram. Kemudian ada namanya tradisi bubur beak atau bubur merah. Kemudian ada namanya tradisi Maulid. Yang terakhir, yang mirip-mirip dengan Nasrani itu ada namanya tradisi Oros Tegal. Mereka punya satu kebiasaan sebelum masa panen atau menyambut tahun baru petani itu si tokoh adat ini akan mengajak masyarakat membersihkan sungai-sungai kecil itu dan mata airnya. Itu katanya, if you don't do that ritual, you are grateful to the nature. Nah, itu ada tradisinya. Jadi kalau kita nggak melaksanakan tradisi itu, sama artinya kita tidak berbakti pada alam. Karena alam itu sudah banyak memberikan kehidupan, hasil pertanian, dan kita tidak menghargainya dari ritual itu, sama artinya kita bukan orang yang bersyukur. Itu tradisi mereka. Terus pengalaman saya juga yang menarik dengan tempat itu adalah ada satu makanan khas, a very typical spices, sambal. Itu sambal itu mystical sambal, ya, sambal mistis. Kenapa dia mistis? Itu jangan orang modern ya kan. Tapi kalau Anda ke rumah adat itu, Anda akan disuguhkan satu makanan sebenarnya sambal itu sambal. Tetapi setiap Anda makan Anda bawa pulang saja. Banyak orang yang pesan. Jadi setelah dia merasakan, kalau dikasih satu piring, if you give one plate, you will eat up. Ya. Why it is a mystical? Karena katanya, jadi pada prosesnya itu ada mantra-mantra, ada spell on it. Itu dia. Dan makanan lain yang hanya ada temukan pada saat rituals, di saat acara bubur beak, bubur putih, Anda temukan makanan-makanan seperti ini. Dan ini sebenarnya mirip-mirip dengan di beberapa desa di Lombok. So, ya ini saya bilang tadi. Sorry, ini bukan, this is a photo I took from the internet, but I have my own photo. Ya. Jadi yang paling terakhir, if you have problem with your blood, for example, I know one place in that village which can really help you to cope with blood pressure and so on. Dia punya tradisi medication, namanya berembang. Dia punya pengobatan tradisional, namanya berembang. Itu pengobatan turun-menurun. Jadi proses pengobatannya sederhana. Jadi nanti Anda dimasukkan dalam kamar mandi dan dikasih mandi uap berbasis daun-daun herbal. Itu. Mudah-mudahan video ini bisa jadi nanti dengan teman-teman dari Batu. So thank you. That's from me.